salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Febrialdi Hendratawan MSM selaku dosen pengampu mata kuliah etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk membeberkan materi mengenai iklan dan dimensi etis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Salma Alfiana dengan 3 MM terakhir 196. Saya Marcelina Fadila Putri dengan MM terakhir 202. Saya Diva Alfiarizia dengan 3 MM terakhir 211. Saya Jova Rita dengan MM terakhir 199. Saya Sisi Parseliana dengan MM terakhir 197. Nah, sebelumnya udah tahu belum sih apa itu iklan? Iklan, paruwala, iklan, dan advertisasi adalah segala bentuk pesan promosi benda seperti barang, jasa, produk jadi, dan izin yang disampaikan melalui media sosial dengan biaya sponsor dan ditujukan kepada sebagian besar masyarakat. Nah, menurut manajemen, pemasaran melihat iklan sebagai bagian dari strategi promosi secara keseluruhan. Komponen lainnya dari promosi termasuk publisitas, hubungan masyarakat, penjualan, dan promosi penjualan. Selanjutnya, dimensi etis dalam iklan mengacu pada aspek-aspek moral dan prinsip-prinsip yang harus dipertimbangkan dalam proses pembuatan dan penyebaran iklan. Beberapa dimensi etis dalam iklan meliputi yang pertama, kebenaran dan kewajaran. Iklan harus berisi informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Yang kedua, kesopanan dan kehormatan. Iklan harus mematuhi norma-norma sosial dan budaya yang berlaku. Yang ketiga, privasi dan perlindungan konsumen. Iklan tidak boleh melanggar privasi konsumen atau menggunakan data pribadi tanpa izin. Yang keempat, kesetaraan dan keadilan. Iklan harus memperlakukan semua konsumen secara adil dan tidak diskriminatif. Yang kelima, ada tanggung jawab sosial. Iklan harus mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan memperhatikan dimensi etis ini, perusahaan dapat menciptakan iklan yang lebih bermakna, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini akan membantu membangun hubungan yang lebih positif dengan konsumen, menjaga reputasi perusahaan, dan mendukung keberlangsungan bisnis jangka panjang. Terjadinya proses kemajuan zaman membuat teknologi semakin canggih dan berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi ini memudahkan berbagai kegiatan manusia yang salah satunya adalah berbisnis dan berdagang. Dalam dunia bisnis dan perdagangan terdapat puluhan hingga ribuan kompetitor yang menjadi penghalang utama dalam melakukan kegiatan bisnis, yang mana hal ini membuat pemilik usaha harus memiliki strategi yang sangat tepat dalam menarik konsumen, yang salah satunya ialah membuat iklan yang menarik dan informatif. Nah, tidak semua iklan yang dibuat oleh perusahaan dapat memikat konsumen secara instan. Maka dari itu mereka membuat iklan di luar batas dengan menghadirkan berbagai konten yang mungkin kurang pantas dikonsumsi publik. Pemerintah sendiri telah mengatur sistem periklanan melalui pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang pada dasarnya pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Kontroversi melanda persaingan industri air minum dalam kemasan, yaitu konflik antara Aqua dan Le Mineral, tengah menjadi sorotan publik. Mineral mempersembahkan inovasi baru di Indonesia. Galon Le Mineral dengan 3 keunggulan. Diproses melalui teknologi galon sekali pakai, bukan cuci ulang. Lebih bersih dan aman. Dengan tutup bulir kedap udara, galon Le Mineral mudah dibuka dan anti tumpah. Harga sudah termasuk galon, jadi tidak perlu repot menukarkan galon kosong. Semua ini agar anugerah mineral alaminya aman dan nyaman sampai di keluarga Anda. Nah, ini aku mau. Praktis. Ini nggak ribet, nggak perlu urusin galon kosong lagi. Bener, hemat lagi. Galonnya bersih, lebih tenang deh. Dan kayak ada manis-manisnya. Galon Le Mineral, bikin tenang, bikin nyaman. Aku habis streaming performance nih, seru banget. Minum dulu ya. So refreshing. Semua harus aman. Apalagi di new normal ini, aku tentuin aturan untuk melindungi keluargaku. Termasuk urusan makanan. Harus bersih dan fresh. Oh,
one secret ingredient. Ini mineralnya alami. Aqua melindungi kealamian ekosistem sumber airnya. Proses pembersihannya tidak tersentuh tangan dan teknologi tutup galonnya menjaga kualitas alami mineral sampai diantar ke rumah. Buat minum dan masak harus aman dong. Pakai Aqua, rasa dan warna makanan terjaga. Nah, udah jadi deh. Buat di rumah, pakai galon Aqua aja. Ramah lingkungan, bisa dipakai berkali-kali. Makan yuk! Bukan tanpa alasan, baik Clean Mineral maupun Aqua, keduanya sama-sama memperebutkan pasar bisnis. Seperti tagline Clean Mineral yang mengatakan bahwa tidak perlu repot tukar galon kosong. Seolah menyindir kompetitornya yaitu Aqua karena masih menggunakan sistem tersebut, yaitu sistem karena Aqua itu sistemnya itu bisa diisi ulang gitu. Nah, sedangkan mineral itu menggunakan sistem penggunaan galon sekali pakai. Keputusan mineral memakai galon sekali pakai juga kena sindir dari Aqua. Aqua menggunakan tagline Aqua dulu hanya Rp1.000 per liter dan gak nyampah. Seperti yang kita tahu, sampah itu adalah musuh bagi negara gitu. Jadi mereka menggunakan tagline tersebut untuk menarik konsumen. Praktik saling menjatuhkan antara produk atau merek, seperti pada kasus Aqua dan Mineral, merupakan tindakan yang tidak etis dan tidak seharusnya dilakukan dalam dunia bisnis. Kita sebagai konsumen harus waspada terhadap strategi saling menjatuhkan ini dan tidak boleh menelan informasi secara mentah-mentah seperti informasi yang mungkin tidak akurat atau menyesatkan. Saran kami adalah bagi perusahaan atau pelaku bisnis untuk tetap fokus terhadap keunggulan produk masing-masing daripada mencoba untuk menjatuhkan produk pesaing. Dengan mempromosikan keunggulan produk secara jujur dan transparan, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik di kalangan konsumen dan dapat meningkatkan hubungan yang lebih erat dan positif dengan pesaing. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk mematuhi etika beriklan dan memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam iklan disampaikan secara benar dan akurat. Dengan melakukan hal ini, perusahaan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, komen, dan subscribe. Dan review, karena kita butuh review kalian untuk nilai Kasih boleh ngomong sama-sama. Bombastic side eye, criminal offensive. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Jangan lupa di review ya teman-teman. Eh.